Tristan terbangun di pagi hari. Haruna masih tertidur pulas dalam dekapannya. Perlahan, ia menyingkirkan kepala Haruna dan menaruh bantal di bawah kepala Haruna. Tristan bangun dan mencuci muka. Ia memakai pakaian olahraga. Langit belum terlalu terang. Masih ada sisa awan hitam menggelar menutupi cahaya matahari pagi. Tristan lari pagi mengelilingi desa. Sesuatu yang indah telah menarik perhatian Tristan saat melewati tepi hutan pinus. Ia masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah sungai kecil. Airnya sangat jernih, batu-batu besar tampak menghias di tepi sungai, dan ada bunga mawar liar berwarna orange. Tristan mengambil setangkai mawar liar untuk diberikan kepada Haruna. "Hati-hati, Mas," kata orang di sini, "mawar itu membawa kutukan," ucap seorang kakek yang membawa keranjang berisi jamur. "Kutukan?" Tristan tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Lagi pula, sudah terlanjur dipetik bunganya. Sayang sekali jika bunga itu harus dibuang. Tanpa mendengarkan larangan kakek tua, Tristan tetap membawa setangkai mawar liar berwarna orange itu. Matahari mulai menampakkan sinarnya, Tristan harus segera pulang karena Haruna pasti akan mencarinya. Di rumah, Haruna baru saja membuka mata. Ia meraba sisi ranjang di samping kanannya. Di sana, Tristan berbaring semalam. Namun, ia tidak merasakan tubuh sang suami. Haruna beranjak bangun, mencari Tristan di setiap sudut rumahnya. Sampai tiba di dapur, ia masih tidak melihat sang suami. Hatinya bertanya-tanya. Kemana dia? Haruna kembali ke kamar dan membersihkan diri. Ia berendam di air hangat penuh dengan busa sabun. Tubuh Haruna yang semalam terasa tegang, saat ini sudah mulai rileks. Ia memejamkan mata, meresap harum dan lembutnya busa sabun yang menutupi tubuhnya. Tristan datang tanpa menimbulkan suara. Ia berjalan dengan sangat hati-hati. Saat tiba di kamar, ia tidak melihat istrinya. Pasti sedang mandi, pikirnya. Tristan memutar gagang pintu sepelan mungkin. Ternyata Haruna memang sedang mandi. Matanya terpejam, ia juga tidak mendengar suara saat Tristan masuk. Namun, saat indera penciuman Haruna menghirup aroma lain, ia pun membuka mata. Saat matanya terbuka, sekuntum mawar berwarna oranye ada di hadapannya. Haruna mengalihkan tatapannya ke atas. Orang yang membawa bunga itu tersenyum manis. "Selamat pagi sayang. Aku bawakan bunga spesial untukmu." "Terimalah cintaku," ucap Tristan merayu sang istri. "Terima kasih. Bunganya indah sekali." "Apakah hanya membeli satu tangkai?" tanya Haruna. Ia pikir, bunga itu dibeli Tristan di pasar. Haruna mencium bunga di tangannya dengan senyuman lebar. "Harum sekali," ucapnya dengan wajah berbinar. "Aku tidak membelinya. Itu aku petik dari pohonnya langsung," jawab Tristan. "Hah? Di mana pohonnya?" "Kita tidak punya pohon mawar," ucap Haruna bingung. Ada pemandangan yang sangat indah di hutan pinus. Bukan hanya udara yang bersih dan sejuk, tapi ada sungai kecil yang sangat jernih airnya. Juga. Tristan menggantung kata-katanya. Haruna penasaran dengan kelanjutan ucapan Tristan. Namun, Tristan justru membuka bajunya. Haruna menjadi berdebar-debar di dalam bak mandi. Ia merosot semakin menenggelamkan tubuhnya, menyisakan bagian kepala saja dari dagu sampai rambutnya. "Kak, kamu mau apa sayang? Mengapa tidak melanjutkan ucapanmu, malah membuka baju?" ucap Haruna dengan gugup. "Aku habis berolahraga, lengket tubuhku karena keringat. Jadi, aku mau mandi," jawab Tristan santai. "Hah? Mandi?" Haruna memekik kecil. "Aku belum selesai mandi." "Kamu jangan buka baju dulu," seru Haruna menahan tangan Tristan yang sudah memegang pinggang celananya. "Tidak apa-apa. Kita mandi bareng," ucapnya lagi tanpa memedulikan wajah Haruna yang semakin memerah bak tomat ceri. Haruna memalingkan wajahnya. Tristan tetap membuka semua pakaiannya sampai ke bagian yang menutup pusaka miliknya. Tristan mandi di bawah keran shower dengan santai, sedangkan Haruna merasa lehernya kaku karena menghadap ke satu arah dengan waktu yang lama. Ia masih belum terbiasa menatap tubuh sang suami yang menurutnya terlalu sempurna. Tristan, ia 5 tahun lebih muda dari Haruna. Di usianya yang ke-26, tubuhnya semakin berisi. Tampilan perut six-pack-nya selalu membuat Haruna tidak sanggup menahan degup jantungnya.
Pikiran Haruna pun semakin liar, ia membayangkan mereka berdua mandi bersama dalam bak mandi. Saat Tristan sudah memakai handuknya, ia menghampiri Haruna. Lehermu bisa sakit kalau tidak menoleh ke arah lain. Aku sudah selesai mandi. Tristan menarik dagu Haruna agar menoleh padanya. Ia mendaratkan kecupan lembut di bibir basah milik sang istri. Selamat pagi sayang. Setelah itu, Tristan keluar dari kamar mandi. Huf. Haruna menghela napas panjang. Untung saja, suaminya itu sedang tidak jahil. Biasanya, jika melihat istrinya sedang malu, Tristan justru akan semakin semangat menggodanya. Haruna segera bangun lalu keluar dari bak mandi. Ia mengunci pintunya. Ceklek. Tristan yang sedang memakai baju, tiba-tiba menoleh ke arah pintu kamar mandi. Cih, kamu mengunci pintunya. Yang benar saja, gerutu Tristan sambil mendesah pelan. Ia sudah melihat semua bagian tubuh Haruna, tapi sang istri masih saja merasa malu. Selesai membilas tubuhnya di bawah kran shower, Haruna keluar dengan memakai handuk kimono. Tristan sudah selesai memakai baju dan bersiap untuk pergi. Haruna menatapnya tanpa berkedip. Entah mengapa, ia selalu terpesona dengan penampilan Tristan ketika ia baru saja selesai mandi. Tristan dengan rambut setengah basah, terlalu menggoda hasrat Haruna. Namun, sayang sekali karena Haruna tidak bisa melakukan malam pertama mereka. Aku akan pergi ke kedai sebentar, pamit Tristan. Tunggu. Aku ikut, ucap Haruna. Aku cuma sebentar. Tunggu di rumah saja, oke? Tristan segera pergi. Haruna kecewa. Ia bertanya-tanya dalam hati. Apakah dia masih marah padaku? Dia bahkan tidak mau mengajakku pergi bersamanya. Tanpa terasa, setetes air keluar dari sudut matanya. Haruna mengganti handuknya dengan baju atasan longgar dan celana pendek selutut. Setelah setengah jam, Tristan masih belum datang. Entah kemana Tristan pergi. Haruna mengambil ponselnya lalu mencoba menghubungi Tristan. Namun, ternyata Tristan tidak membawa ponselnya. Ponsel Tristan tergeletak di atas nakas. Haruna tersenyum kecut. Ia merasa lapar, tapi tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak olehnya. Menunggu Tristan datang, tapi tak kunjung datang, bahkan setelah 1 jam. Haruna kembali berbaring di ranjangnya. Dasar suami jahat. Dia membiarkan aku kelaparan seperti ini. Awas saja. Haruna menggerutu kesal. Sampai pukul 9 pagi, barulah sang suami datang. Terdengar suara deru mesin mobil berhenti di depan rumah. Haruna tidak mau keluar dari kamarnya karena kesal kepada suaminya. Saat terdengar langkah kaki menaiki tangga, Haruna berpura-pura tidur. Ia memejamkan matanya dengan posisi tubuh membelakangi pintu. Ketika pintu terbuka, Tristan memanggil Haruna. Namun, Haruna diam saja. Sayang, bangun yuk. Tristan masuk ke dalam kamar. Ia duduk di tepi ranjang. Memanggil Haruna kembali dengan panggilan, sayang. Aku tahu kamu tidak tidur. Ayo, kita sarapan. Tristan mengguncang bahu Haruna dengan pelan. Ia naik ke tengah ranjang karena Haruna tidak mau menyahut. Karena kamu tidak mau sarapan, kita tidur saja kalau begitu, ucap Tristan sambil menarik pinggang Haruna dan memeluknya dengan erat. Haruna memberontak dan segera bangun. Kita sarapan, ucap Haruna ketus. Ia menarik tangan Tristan dari pinggangnya. Pelukan Tristan justru semakin erat. Lepaskan tanganmu. Tristan melepaskannya. Ia bangun dan mengulurkan tangannya. Haruna tidak mau menggenggam tangan Tristan dan melangkah melewati Tristan. Grab. Tristan memeluk Haruna dan menahannya supaya tidak pergi. Jangan pergi dulu, ucap Tristan. Tadi ngajak sarapan, sekarang tidak boleh pergi. Kamu tahu tidak sih? Aku lapar, keluh Haruna. Tristan mengambil dasi dan menutup mata Haruna. Awalnya, Haruna protes karena ia tidak mau berjalan dengan mata tertutup. Akan tetapi, Tristan mengatakan akan menggendong Haruna sampai di meja makan. Terpaksa ia menuruti perintah Tristan. Haruna melingkarkan tangannya di leher Tristan. Hatinya berdebar-debar. Apa yang akan Tristan lakukan sebenarnya? Pertanyaan itu mengisi pikiran Haruna. Rasa kesalnya juga sudah pudar setelah Tristan meminta maaf dan memberitahu kalau ia menyiapkan kejutan untuknya.
Duduk di sini, ucap Tristan setelah mereka tiba di ruang makan. Jangan dibuka dulu. Tristan menahan tangan Haruna ketika ia akan membuka penutup matanya. Kejutan apa sih sayang? Bikin penasaran saja, ucap Haruna. Ia mendengar Tristan menyalakan korek api, tapi tidak tahu apa yang akan Tristan lakukan dengan korek itu. Ia semakin penasaran. Nah, sekarang sudah siap. Aku akan membuka penutup mata kamu sayang. Siap-siap ya, ucap Tristan sambil membuka simpul di belakang kepala Haruna. Dengan perlahan-lahan, Tristan menurunkan dasi yang menutup mata Haruna. Surprise! Haruna menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Di atas meja makan tersaji berbagai macam makanan kesukaan Haruna. Yang membuat Haruna tercengang adalah kue ulang tahun berbentuk hati dengan krim strawberry dan hiasan bunga berwarna pink. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, my lovely, happy birthday to you. Tristan menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Kedua mata Haruna berkaca-kaca. Ini ulang tahunku tanggal 1 Desember. Mengapa kamu membeli kue sekarang? Tanya Haruna. Tanggal 1 Desember adalah hari di mana kamu dan Vivi diadopsi. Kata Om Kamal, ia mengadopsi kalian di tahun baru sebagai kado ulang tahun untuk Tante Anggi. Jadi, tanggal 1 Desember adalah hari ulang tahun mamamu, papar Tristan. Ia mengambil kue ulang tahun itu dan memegangnya tepat 2 jengkal dari wajah Haruna. Tanggal ulang tahunmu adalah hari ini. Tanggal 4 Desember. Jadi, aku menyiapkan kejutan ini untukmu. Haruna terharu. Apakah aku bodoh di masa lalu? Mengapa aku harus meninggalkan pria yang bagaikan malaikat ini? Haruna menggumam lirih dalam hati. Make a wish, lalu tiup lilinnya. Masih ada kejutan lainnya, ucap Tristan. Hah? Masih ada lagi, tanya Haruna dengan senyuman lebar. Tristan mengangguk. Ia menyuruh Haruna untuk meniup lilinnya. Haruna memejamkan mata dan mengucapkan harapannya di dalam hati. Tuhan, aku tidak ingin banyak meminta. Aku hanya berharap, hari ini, esok, dan seterusnya, kami tetap bersama. Tristan, Raja, dan semua orang yang aku sayangi, aku ingin hidup bahagia bersama mereka semua. Biarkan keluarga kami bersatu dengan cinta. Wus! Semua lilin di atas kue itu mati setelah ditiup oleh Haruna. Tristan memberikan pisau untuk memotong kue. Haruna memotong kuenya lalu menyuapi sepotong kecil ke mulut Tristan. Terima kasih, ucap Tristan. Ia merogoh saku celananya. Sebuah kotak beludru berwarna hitam sebesar kepalan tangan Tristan itu diberikan kepada Haruna. Ini, kejutan lainnya untukmu. Bukalah. Haruna membuka kotak yang Tristan berikan padanya. Isinya adalah sebuah kalung berlian dengan bandul berbentuk hati dengan inisial nama mereka berdua. Haruna memeluk Tristan. Ia terharu dengan kejutan ulang tahun dari sang suami. Untuk pertama kalinya, ada orang lain yang merayakan ulang tahun bersamanya. Dulu, Haruna selalu mengadakan ulang tahun bersama Anggi, Vivi, dan Kamal. Ulang tahun Anggi, Vivi, dan Haruna dirayakan bersamaan. Haruna mengecup pipi Tristan, terima kasih sayang. Aku, Hicks. Haruna tidak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Ia terisak, bukan bersedih, tapi terharu. Tristan mengusap air mata di pipi Haruna. Dengan penuh perhatian, Tristan menyeka sisa air mata menggunakan tisu. Mereka lalu memakan sarapan yang Tristan beli dari kedai Raja Rasa. Rasa makanan di kedai itu sangat cocok dengan lidah Haruna karena resep di kedai itu menggunakan resep dari Kamal. Haruna belum tahu kalau kedai itu milik ayahnya. Mereka membiarkan Haruna mengingat masa lalunya perlahan-lahan. Sore hari, Tristan dan Haruna bersepeda mengelilingi desa. Tiba-tiba Haruna meminta Tristan untuk membawanya melihat pohon bunga mawar liar. Meskipun Tristan sudah menolak, tapi Haruna memaksa masuk ke hutan. Haruna! Kembali! Sudah hampir gelap, berbahaya jika kita kemalaman di hutan, teriak Tristan. Namun, Haruna tetap mengayuh sepedanya semakin kencang. Tristan tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada istrinya. Tristan mencoba mengejar Haruna. Semakin kencang Haruna mengayuh sepedanya, Tristan semakin khawatir. Haruna melewati jalan yang salah dan mereka menemui jalan buntu. Haruna berhenti mengayuh dan turun dari sepeda. Langit mulai gelap,
Saat Tristan berhenti di depan Haruna, Tristan menarik tangan Haruna, "Kita harus pulang. Kita bisa tersesat kalau tidak cepat keluar dari hutan ini." Tristan menyuruh Haruna meninggalkan sepedanya dan naik di atas boncengan sepeda yang dibawa oleh Tristan. Tristan mengayuh sepedanya mengikuti bekas roda sepeda. Namun naas, hujan turun dan mereka kehilangan jejak roda sepeda. Langit telah gelap. Mereka tidak dapat melihat apa-apa selain pohon yang terlihat hitam dan samar-samar karena gelap. Tubuh mereka berdua sudah basah kuyup. Tristan melihat gubuk dan membawa Haruna ke sana untuk berteduh. Gubuk itu hanya memiliki 3 sisi dinding yang ditutupi anyaman bambu. Sementara bagian depannya terbuka lebar tanpa penutup. Ada sebuah dilan bambu dan juga tungku yang terbuat dari batu kali. "Kita di sini saja dulu. Meskipun kita menerobos hujan, kita tidak akan bisa keluar dari hutan. Aku takut kalau kita semakin tersesat jauh ke dalam hutan." Tristan membuka bajunya lalu memeras agar airnya sedikit berkurang. "Maaf, karena aku tidak mendengarkan ucapanmu," ucap Haruna menyesal. "Sudahlah. Yang penting kamu tidak terpisah dariku," ucap Tristan menghibur. Haruna dan Tristan menggigil. Andaikan saja, mereka bisa menyalakan api. Sayangnya, Tristan bukan seorang perokok. Ia tidak pernah mengantongi korek api. Tristan merogoh saku celananya dan mengambil ponsel. Ia ingin menghubungi tim SAR atau pihak penjaga hutan agar menjemput mereka. Namun, tidak ada sinyal sama sekali. "Ah, sial. Baterainya habis," gerutu Tristan saat layar ponselnya meredup dan mati. Mereka benar-benar terjebak di dalam hutan, di tengah hujan, dengan baju basah.